Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Masih seputar wasilah dan tawasul. Berikut ini doa dari surat Al-Maidah ayat 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." Jadi ini doa orang-orang ya yang ingin dicatat menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka ini mengakui bahwa telah beriman. Maka setelah mereka mengatakan, "Ya Allah, saya ini sudah beriman," maka catatlah kami ini sebagai orang-orang yang bersaksi. Jadi bersaksi atas Al-Quran dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi doa ini juga mereka sudah beriman. Dan dengan iman mereka itulah, mereka iman dengan Rasulullah itulah, mereka ingin dicatatkan sebagai orang-orang yang menjadi saksi. Jadi wasilahnya apa? Wasilahnya mereka sudah beriman. Makanya dengan iman itulah ya, mereka ingin dicatat sebagai saksinya Al-Quran dan Rasulullah. Sehingga apa? Kalau sudah dicatat sebagai saksinya Al-Quran dan Rasulullah, tentu nanti di surganya Allah akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu surat Hud, surat yang ke-11 ya, itu ayat ke-47. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Jadi ini Nabi Nuh memiliki kesalahan, lalu beliau berdoa. Jadi beliau hanya berlindung kepada Allah saja. Jadi memohon sesuatu yang tidak mengetahui hakikatnya apa. Jadi Nabi Nuh ada kesalahan lalu memohon ampun, dan itu langsung diucapkan kepada Allah, tidak melalui apapun, termasuk malaikat. Selanjutnya di surat Yusuf ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lihat, jadi ini kita memuji Tuhan, bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, mengagungkan nama Allah. Ini wasilahnya, ini tawasulnya. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Jadi hanya Allah lah yang melindungi kita di dunia dan di akhirat. Ini juga sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah. Ini juga wasilah. Dengan wasilah ini, dengan kita memuji Allah, dengan tawasul kita memuji Allah ini, bahwa Allah itulah hanya pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini jadi doanya agar digabungkan dan dijadikan sebagai orang muslim dan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Jadi wasilahnya adalah dari doa ini mengagungkan Allah. Sekali lagi, dengan nama-nama Allah yang agung, kita berwasilah, kita bertawasul, lalu kita memanjatkan doa. Selanjutnya di surat Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Nah, ini untuk mendoakan orang tua saja. Kita tidak memakai wasilah wali. Tidak datang ke kuburan untuk mencari wasilah dan tawasul kepada wali-wali yang di kuburan. Tapi langsung minta kepada Allah. Ya. Lalu masih surat Al-Isra. Ini ayat ke-80. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Nah,
Berikanlah kepadaku dari sisimu, dari sisi Allah, kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah dengan kekuatan Allah, sehingga dapat menolongku. Dia Musa berkata atau berdoa, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah ini sederhana, kadang-kadang doa itu cukup singkat, seperti doa Nabi Musa ini, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Tapi tentunya ada penafsirannya ya, kenapa doa ini pendek dan ada apa dengan Nabi Musa. Tapi sekali lagi kita mengambil ibrahnya bahwa Nabi Musa itu dia tahu, diajarkan doa di sini bahwa ini langsung kepada Allah. Jadi minta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Masih surat Toha, ini yang ke-114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ini Rasulullah disuruh berkata, tapi intinya berdoa, ya isinya berdoa. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi Rasulullah ini diminta Allah yang maha tinggi. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Jadi Rasulullah tidak boleh tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Tapi ingat, sebelumnya ada ucapan maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Jadi kembali wasilahnya, sebelum Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Itu Allah mengajarkan bahwa Allah itu maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu Raja yang sebenar-benarnya, maha tinggi Allah. Ini wasilah, ini tawasul. Setelah kita memuji Allah, baru minta. Ya. Selanjutnya, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-87. Dan ingatlah kisah kisah Dhunnun, ini kisahnya Nabi Yunus ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi Nabi Yunus ini kan sempat ditelan ikan ya, kalau diceritakan panjang. Tapi intinya setelah ditelan ikan karena kesalahannya, maka Nabi Yunus berdoa, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah ini salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita bertaubat kepada Allah dengan cara Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Ingat, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini pernyataan dan sekaligus pujian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau. Jadi Allah ini Maha Suci, kita memuliakan Allah. Ini tawasul, ini wasilah. Baru Nabi Yunus berdoa setelah mengucapkan wasilah-wasilah itu. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini doanya pernyataan kepada Allah, Engkau Maha Suci. Ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Baru Nabi Yunus merendahkan dirinya bahwa dia termasuk orang-orang yang zalim karena kesalahannya, karena kekeliruannya. Jadi Nabi Yunus menyatakan kekeliruannya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena waktunya lewat, dan akan kita sambung dengan yang berikut-berikutnya, ya, dengan doa-doa yang lain nanti akan kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semakin tahu tawasul, wasilah yang ada di Al-Quran itu apa, sehingga dengan kita mengetahui itu, kita memakai tawasul, memakai wasilah dalam berdoa ini dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian, mohon maaf, wallahu alam, semoga bermanfaat, dan insya Allah dengan kita mempelajari wasilah dan tawasul dalam Al-Quran, kita digolongkan orang-orang yang mukmin, dan Allah ridho memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.